Perdamaian yang rapuh di Timur Tengah hancur pada dini hari, tanggal 22 Juni 2025. Dengan nama sandi Operasi Palu Tengah Malam, Amerika Serikat melaksanakan serangkaian serangan udara yang direncanakan dengan cermat dan sangat efektif terhadap infrastruktur nuklir Iran yang paling penting. Operasi ini merupakan intervensi militer langsung Amerika yang paling signifikan terhadap Republik Islam dalam beberapa dekade. Sebuah langkah yang seketika mengubah aturan keterlibatan di wilayah tersebut. Target utamanya adalah pabrik pengayaan bahan bakar Fordow yang terkubur dalam kompleks pengayaan Natanz yang luas dan fasilitas konversi uranium Isfahan, tiga pilar program nuklir Iran yang kontroversial. Ini bukan tembakan peringatan. Ini adalah upaya yang disengaja dan berkekuatan penuh untuk membongkar kemajuan ilmiah dan teknik Iran selama bertahun-tahun dalam satu pukulan yang luar biasa. Serangan itu adalah tampilan kekuatan udara dan teknologi presisi Amerika yang menakjubkan. Sebuah skuadron yang terdiri dari 7 pembom siluman B-2 Spirit terbang tanpa terdeteksi melalui wilayah udara Iran, mengirimkan inti dari persenjataan 14 GBU-57 Massive Ordnance Penetrators atau MOP. Bom penghancur bunker raksasa ini, masing-masing seberat 30.000 pon, dirancang khusus untuk target seperti Fordow yang terkubur jauh di dalam gunung. Muatan pembom dilengkapi dengan rentetan rudal jelajah Tomahawk yang diluncurkan dari aset Angkatan Laut di Teluk Persia, menargetkan sistem pendukung tingkat permukaan, pusat komando dan kendali, serta pertahanan udara. Koordinasinya tanpa cacat, eksekusinya cepat, membuat Teheran memiliki sedikit atau tidak ada waktu untuk melakukan pertahanan yang berarti. Segera setelah itu, dunia menahan napas saat citra satelit mulai melukiskan gambaran kehancuran yang suram. Di Fordow, fasilitas gunung yang dulunya tak tertembus, kini menanggung bekas luka serangan. Dengan kawah besar merusak lanskap dan portal masuk yang sangat diperkuat tampak runtuh dan bengkok. Laporan dari Natanz dan Isfahan menunjukkan tingkat kerusakan yang serupa pada sentrifugal, jaringan listrik, dan sistem pendingin. Dari kantor Oval, Presiden Trump menyatakan operasi itu sukses besar, menegaskan bahwa serangan itu telah menunda ambisi nuklir Iran selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Namun, deklarasi kemenangan ini terdengar hampa di tengah meningkatnya kecaman internasional dan keheningan yang mengerikan dari Teheran. Keheningan yang semua orang tahu hanyalah awal dari badai. Dunia dibiarkan bergulat dengan kenyataan baru. Opsi militer yang telah lama ditakuti telah dilaksanakan, dan Rubicon telah dilintasi. Serangan itu bukan hanya serangan fisik terhadap beton dan baja. Itu adalah tantangan langsung terhadap kedaulatan dan kebanggaan rezim Iran. Sementara Washington merayakan pencapaian militer taktis, para ahli strategi dan diplomat di seluruh dunia mulai menghitung biaya yang tak terhindarkan dan berbahaya. Pertanyaan utamanya bukan lagi apakah Iran akan membalas, tetapi bagaimana, kapan, dan di mana. Gelombang kejut Operasi Palu Tengah Malam baru saja mulai menyebar, menjanjikan untuk mengganggu stabilitas wilayah yang sudah bergejolak dan mendorong dunia lebih dekat ke konflik yang lebih luas dan tidak terduga. Dari sudut pandang teknis murni, Operasi Palu Tengah Malam mencapai tujuan militer utamanya dengan efisiensi yang mengerikan. Kerusakan ekstensif yang ditimbulkan pada fasilitas Fordow, Natanz, dan Isfahan merupakan kemunduran besar bagi program nuklir Iran yang terbuka. Sentrifugal berkecepatan tinggi yang sensitif dan penting untuk pengayaan uranium kemungkinan besar berubah menjadi tumpukan logam yang hancur. Dan infrastruktur pendukung vital, mulai dari pasokan listrik khusus hingga sistem pendingin yang rumit, secara sistematis dihancurkan. Dalam jangka pendek, kapasitas Iran untuk memproduksi uranium yang diperkaya dalam skala industri lumpuh. Penghancuran fisik ini adalah hasil yang telah dibayangkan oleh para perencana operasi. Hasil nyata yang dapat disajikan sebagai kemenangan yang menentukan dalam mencegah Iran bersenjata nuklir dan melindungi kepentingan Amerika dan sekutunya di wilayah tersebut. Namun, analis militer dan ahli proliferasi nuklir dengan cepat mulai memperingatkan bahwa keberhasilan taktis ini mungkin berbahaya dan sesaat. Inti masalahnya terletak pada sifat program nuklir. Mereka sama pentingnya dengan pengetahuan seperti halnya mesin. Meskipun Amerika Serikat dapat menghancurkan bangunan dan peralatan, ia tidak dapat menghapus keahlian ilmiah yang terakumulasi selama puluhan tahun yang ada di benak fisikawan dan insinyur nuklir Iran. Konsensus di antara badan intelijen
adalah bahwa serangan itu paling-paling akan menunda garis waktu Iran selama beberapa tahun. Yang lebih mengkhawatirkan, tindakan agresi ini kemungkinan akan memberikan pembenaran utama bagi Teheran untuk mengejar ambisi nuklirnya dengan semangat baru. Tetapi kali ini dalam kerahasiaan penuh, jauh dari pengawasan inspektor internasional. Ini mengarah pada konsekuensi strategis paling berbahaya dari serangan itu, potensi program nuklir Iran untuk menjadi gelap. Sebelum serangan, komunitas internasional melalui Badan Energi Atom Internasional setidaknya memiliki pandangan parsial, meskipun tidak sempurna, terhadap aktivitas Iran. Inspeksi, negosiasi, dan pemantauan memberikan dasar transparansi. Dengan menggunakan kekuatan militer, Amerika Serikat mungkin secara tidak sengaja telah menghancurkan kerangka kerja yang rapuh ini. Setelah itu, Iran akan memiliki setiap insentif untuk menyebarkan programnya ke lokasi yang lebih kecil, klandestin, dan lebih kuat yang tersebar di wilayahnya yang luas. Program yang terdesentralisasi dan rahasia seperti itu akan jauh lebih sulit dilacak, dipantau, dan tentu saja untuk diserang di masa depan, menciptakan risiko proliferasi jangka panjang yang jauh lebih berbahaya dan tidak pasti. Pada akhirnya, kampanye pemboman mungkin akan dikenang sebagai kasus klasik memenangkan pertempuran, tetapi kalah perang. Ledakan spektakuler dan citra satelit kehancuran menciptakan ilusi kontrol dan dominasi yang kuat. Namun, tindakan permusuhan terbuka ini hampir menjamin bahwa Iran tidak akan lagi merasa terikat oleh perjanjian masa lalu atau norma pengawasan internasional. Ini mendorong rezim ke sudut, di mana pengejaran penangkal nuklir bukan lagi masalah pilihan strategis, tetapi masalah kelangsungan hidup nasional. Keuntungan jangka pendek dari fasilitas yang hancur dapat dengan mudah diimbangi oleh mimpi buruk strategis jangka panjang dari program nuklir yang lebih gigih, lebih tersembunyi, dan sepenuhnya terlepas dari rezim diplomatik atau inspeksi apapun. Dampak geopolitik langsung dari operasi Palu Tengah Malam sangat cepat dan parah, mengubah lanskap strategis Timur Tengah dalam semalam. Tanggapan Iran tidak lama datang. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei, dalam pidato yang berapi-api kepada bangsa, menyatakan bahwa serangan Amerika telah melampaui setiap batas merah yang dapat dibayangkan dan bersumpah akan ada tanggapan yang menghancurkan dan bersejarah. Ancaman pertama dan paling mengkhawatirkan adalah peringatan eksplisit bahwa Iran akan menutup Selat Hormuz, jalur air sempit tempat hampir 1/5 pasokan minyak harian dunia melintas. Ini bukan ancaman kosong. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran memiliki gudang rudal anti kapal, kapal serang cepat, dan ranjau laut yang tangguh yang mampu mengubah selat vital itu menjadi zona perang yang diperebutkan, mengirimkan pasar energi global ke dalam kekacauan. Secara bersamaan, serangan itu mengaktifkan jaringan pasukan proksi Iran yang luas dan canggih di seluruh wilayah. Senjata asimetris multifront yang diasah selama beberapa dekade. Di Lebanon, kepemimpinan Hizbullah segera menyatakan solidaritas, menempatkan gudang roketnya yang luas dalam siaga tinggi, dan menandakan kesiapan untuk menyerang target di Israel. Di Irak, milisi pro-Iran yang sudah menjadi kekuatan yang kuat, mulai menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat dengan keganasan baru, mengancam stabilitas pemerintah Irak yang rapuh dan keselamatan ribuan personel Amerika yang ditempatkan di sana. Lebih jauh ke selatan, gerakan Houthi di Yaman yang dipasok dan didukung oleh Teheran memperkuat retorika dan kesiapan operasionalnya, menimbulkan ancaman langsung terhadap jalur pelayaran di Laut Merah dan sekutu Amerika seperti Arab Saudi. Kehadiran militer Amerika di wilayah tersebut, yang dulunya merupakan simbol kekuatan yang luar biasa, tiba-tiba tampak rentan dan terlalu meregang. Pangkalan Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, Qatar, dan UIA ditempatkan pada status siaga tertinggi, mengubahnya dari pos operasi maju menjadi garnisun yang diperkuat yang bersiap menghadapi dampak. Momok konflik multifront menjadi sangat nyata. Konfrontasi angkatan laut yang potensial di Selat Hormuz, ditambah dengan serangan roket simultan dari Lebanon, serangan drone, dan rudal dari Yaman, dan perang pemberontakan di Irak, menyajikan mimpi buruk strategis bagi para perencana Pentagon. Ini persis skenario yang telah dipersiapkan Iran. Perang bukan dari tentara konvensional, tetapi dari seribu luka yang diberikan di berbagai domain. Serangan itu yang dimaksudkan untuk mengisolasi dan menghukum Iran memiliki efek sebaliknya, yaitu menggalang sekutu dan proksinya. Menjerumuskan seluruh Timur Tengah ke dalam keadaan ketegangan tinggi. Keseimbangan kekuatan regional
yang sudah tidak stabil menjadi kacau balau. Sekutu Amerika Serikat, terutama monarki Teluk, menemukan diri mereka di garis depan konflik yang telah lama mereka takuti, terjebak di antara palu Amerika dan landasan Iran. Jin konflik langsung Amerika Serikat-Iran kini telah keluar dari botol, dan unjuk kekuatan awal Amerika, jauh dari menyelesaikan masalah nuklir, malah menyulut tong bubuk regional dengan sejumlah sumbu yang tidak diketahui terbakar. Di luar perhitungan strategis dan langkah catur geopolitik, serangan terhadap fasilitas nuklir Iran memicu krisis kemanusiaan yang segera dan mendalam. Meskipun serangan itu ditujukan pada lokasi tertentu yang diperkuat, kedekatannya dengan pusat kota dan skala ledakan yang sangat besar menciptakan kepanikan yang meluas di kalangan penduduk sipil. Dalam beberapa jam setelah serangan, jalan raya yang keluar dari Teheran dan Isfahan macet dengan lalu lintas karena puluhan ribu keluarga berusaha melarikan diri, takut akan serangan lanjutan atau, yang lebih buruk lagi, potensi pelepasan bahan radioaktif ke atmosfer. Meskipun pemerintah Iran dengan keras membantah adanya kebocoran radiologi, ketakutan itu sendiri adalah kekuatan yang kuat dan mengganggu stabilitas, menciptakan adegan kekacauan dan keputusasaan. Tanggapan internasional adalah campuran dari alarm dan, jujur saja, kelumpuhan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sesi darurat, di mana hiruk-pikuk kecaman dan seruan untuk menahan diri tidak banyak mengubah kenyataan suram di lapangan. Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan permohonan mendesak untuk gencatan senjata global dan deeskalasi, memperingatkan bahwa dunia berada di ambang perang regional yang dahsyat dengan konsekuensi manusia yang tak terhitung. Organisasi bantuan internasional seperti Palang Merah dan Dokter Lintas Batas bergegas untuk menilai situasi, mempersiapkan gelombang pengungsi potensial dan krisis kesehatan masyarakat. Tetapi akses mereka sangat terbatas di negara yang kini dalam keadaan perang penuh dan sangat curiga terhadap kehadiran asing apapun. Mungkin korban paling dahsyat dari operasi Palu Tengah Malam adalah runtuhnya diplomasi secara total dan menyeluruh. Selama bertahun-tahun, komunitas internasional dengan susah payah membangun kerangka kerja, betapapun cacatnya, untuk dialog dan negosiasi yang berpusat pada program nuklir Iran. Rencana aksi komprehensif bersama, terlepas dari para penentangnya, dibangun di atas prinsip bahwa diplomasi adalah satu-satunya jalan yang layak ke depan. Serangan Amerika tidak hanya menghancurkan jalan itu, tetapi juga menggarami tanah tempat ia pernah berada. Teheran segera mengumumkan penarikan resminya dari perjanjian non-proliferasi dan menyatakan berakhirnya semua kerjasama dengan IAEA, secara efektif menutup pintu pada segala bentuk pengawasan atau dialog internasional untuk masa mendatang. Kekosongan diplomatik ini menciptakan masa depan yang berbahaya. Tanpa saluran komunikasi apapun, risiko salah perhitungan dan eskalasi yang tidak disengaja meningkat secara eksponensial. Pembatas yang ada yang membantu mengelola ketegangan, mulai dari pembicaraan jalur belakang hingga inspeksi formal, telah dibongkar. Dunia kini menavigasi krisis AS-Iran dalam kegelapan, dengan masing-masing pihak dipaksa untuk menafsirkan tindakan pihak lain melalui lensa permusuhan dan kecurigaan yang terdistorsi. Biaya manusia dari konflik bukan lagi risiko hipotetis. Itu adalah kenyataan saat ini bagi rakyat Iran dan ancaman yang membayangi seluruh wilayah. Kekosongan diplomatik memastikan bahwa biaya manusia ini kemungkinan akan meningkat, tidak terkendali oleh pengaruh moderasi negosiasi atau hukum internasional. Peristiwa 22 Juni 2025 telah menjerumuskan dunia ke dalam krisis yang dapat dipahami dalam 4 dimensi yang berbeda, namun saling terkait. Yang pertama adalah front militer dan teknis. Meskipun Amerika Serikat menunjukkan kapasitasnya yang tangguh untuk merusak dan menghancurkan target yang paling sulit sekalipun, keberhasilan ini kemungkinan hanya sementara. Penghancuran fisik fasilitas tidak sama dengan penghancuran pengetahuan nuklir. Dampak teknis jangka panjang mungkin kontraproduktif, mendorong program Iran ke keadaan yang lebih tangguh, tersebar, dan rahasia. Realitas ini mengubah pencapaian militer Amerika dari titik akhir yang menentukan menjadi, jujur saja, hanya tembakan pembuka dalam perang bayangan yang jauh lebih panjang dan lebih sulit melawan proliferasi. Dimensi kedua adalah strategis, di mana Amerika Serikat telah mengambil pertaruhan besar dengan melintasi ambang intervensi militer langsung. Tindakan ini telah mengunci Washington ke dalam postur konfrontasi langsung,
secara signifikan meningkatkan taruhan dan membatasi fleksibilitas diplomatiknya. Dengan mengambil kepemilikan konflik, AS telah menjadikan aset dan personel regionalnya sebagai target utama pembalasan Iran, menggeser perhitungan strategis dari penahanan ke pertahanan aktif. Deklarasi keberhasilan spektakuler mungkin akan segera diuji oleh realitas konflik berkepanjangan dan berintensitas rendah yang menguras sumber daya Amerika dan kemauan politik, semuanya tanpa menjamin solusi permanen untuk masalah nuklir yang memicu krisis sejak awal. Front ketiga adalah regional dan ditentukan oleh penggunaan jaringan proksi Iran. Disinilah konflik kemungkinan akan menjadi paling berdarah dan kacau. Aktivasi kelompok-kelompok seperti Hizbullah, milisi Irak, dan Houthi memperluas medan perang jauh melampaui perbatasan Iran, mengancam untuk menyulut beberapa titik api secara bersamaan. Tanggapan asimetris ini menantang superioritas militer konvensional Amerika dan secara langsung membahayakan sekutu utama AS, terutama Israel dan negara-negara Teluk. Konflik ini bukan lagi masalah bilateral antara Washington dan Teheran, tetapi kebakaran regional yang mengancam akan menarik banyak aktor lain, menciptakan pusaran ketidakstabilan yang akan sangat sulit bagi komunitas internasional untuk menahan. Akhirnya, dimensi keempat adalah diplomasi dan hukum. Serangan-serangan itu telah menciptakan gurun diplomatik, menghancurkan konsensus rapuh tentang non-proliferasi, dan membuat institusi internasional seperti IAEA dan Dewan Keamanan PBB sebagian besar tidak berdaya. Jalan dialog tertutup digantikan oleh logika kekuatan dan pembalasan. Kerusakan ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang legitimasi tindakan militer preemptif dan masa depan hukum internasional. Sebagai kesimpulan, meskipun operasi Palu Tengah Malam mungkin merupakan keberhasilan militer taktis, ia telah melepaskan krisis multidimensi dengan, terus terang, tidak ada resolusi yang jelas. Dunia kini menghadapi tantangan berat untuk menavigasi masa depan, di mana risiko perang regional besar lebih tinggi daripada dalam beberapa dekade, dan alat diplomasi tergeletak rusak di tanah.